Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Pustaningrum dari D3 Humas dengan NIM saya 2302-1007. Di sini saya akan mereview soal jurnal tentang kearifan lokal, yaitu salah satunya adalah kesenian sintren. Bombastic side eye. Dan ini foto sintren. Nanti kita bahas lebih banyak lagi dan mereka lebih banyak lagi soal kesenian lokal ini. Nah, sebelumnya kita itu harus bersyukur tinggal di Indonesia, karena Indonesia adalah negeri yang kaya akan kebudayaan. Nah, salah satunya itu yang akan kita bahas yaitu kesenian sintren. Kata sintren secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu kata si dan tren. Kata si memiliki arti yaitu dia, dan kata tren itu memiliki arti putri, yang jika digabung itu sintren itu artinya dia si putri. Tapi saya udah gak pernah melihat keseniannya lagi. Apakah ini sudah punah ataukah memang masih ada di daerah-daerah tertentu? Tren ini sebagai sebuah bentuk seni pertunjukan rakyat di pantai utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kesenian sintren ini pernah menjadi satu seni hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat antara tahun 1950 sampai 1963. Kesenian sintren ini juga dapat dikatakan sebagai tarian mistis. Wow, serem juga ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sintren ini dapat dikatakan dengan tarian mistis. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Sebelum mulai pertunjukannya, biasanya pawang dan teman-temannya, penarinya itu akan dilakukan dupan. Dupan itu acara berdoa bersama-sama dengan membakar kemenyan, guys. Dengan membakar kemenyan dengan tujuan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selama pertunjukannya itu tidak ada mara bahaya, tidak ada terjadinya mara bahaya. Menjadi seorang penari sintren itu juga ada syaratnya, wah. Yang pertama, untuk menjadi penari sintren itu harus perempuan yang masih gadis atau masih perawan. Hal ini karena di dalam pertunjukan itu seorang gadis itu menjadi bidadari di pertunjukannya. Nah, bahkan sebelum pementasan itu dilakukan, seorang gadis yang akan menjadi penari itu harus berpuasa terlebih dahulu. Konon katanya, hal ini dimaksudkan agar tubuh gadis itu tetap suci dan bersih, supaya roh-roh bidadari atau dewa itu tidak sulit masuk ke dalam tubuhnya. Seperti itulah kira-kira. Ini yang saya ingat saya
itu jadi kayak penari itu langsung jatuh dan tidak sadarkan diri, dan nanti pawang itu akan menyembuhkannya gitu. Gak ngerti sih juga, cuman setahu saya kalau penari itu dilempari uang maka penari itu akan jatuh atau pingsan gitu. Nah, kenapa para pawangnya itu tidak boleh kemana-mana, harus mendampingi penari itu? Karena jika penari itu dilempari uang kan itu akan jatuh atau pingsan gitu, maka nanti pawang itu akan menggunakan mantranya dan tangan si penari itu akan diasapi oleh kemenyan, dan nanti tangan penari itu akan diusapkan ke muka penarinya supaya penari itu melanjutkan tariannya. Seperti itulah kira-kira. Dan kesenian ini tidak bertujuan apa-apa, ini cuma hanya tarian tradisional